Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Nur Afia dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan LKM bab 4 mengenai respon hasil tuning sistem closed loop pada pengendali aras. Pada bab 4 ini merupakan gabungan modul karakteristik pengendali dan modul tuning. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada bab ini yaitu yang pertama, mengoperasikan pengendali. Kedua, melakukan tuning parameter pengendali PID. Dan yang ketiga, analisa respon untuk perubahan set point atau servo system. Sehingga untuk bisa melakukan analisa respon hasil tuning closed loop pengendali aras, ada dua tahapan prosedur percobaan secara garis besar yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penentuan fungsi transfer dengan step input atau perubahan persen PO. Nah, untuk yang pertama ini, untuk penentuan fungsi transfer dengan step input ini telah dilakukan pada bab 4. Jadi tidak perlu diulang pada LKM bab ini. Dan yang kedua ada tuning sistem closed loop. Di sini akan menentukan yang pertama menentukan parameter pengendali yaitu PB atau KC, tau I, tau D. Nah, tau D di sini yaitu derivatif time constant. Setelah menentukan parameter pengendali PB, tau I, tau D atau KC, tau E, tau D, lalu melaksanakan pengendalian dengan servo system. Kemudian akan didapatkan grafik respon dan menganalisa grafik respon tuning tersebut. Nah, setelah penentuan fungsi transfer tadi, kita lanjut ke tuning closed loop. Supaya kita bisa melakukan tuning sistem closed loop dan mendapatkan grafik respon, maka kita harus menghitung parameter pengendalinya. Untuk aras, kita akan menghitung parameter pengendali menggunakan internal model control atau IMC. Metode IMC ini diperkenalkan oleh Morari dan Zavirio dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan datetime yang kecil maupun besar. Parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu yang pertama yaitu KP. Selanjutnya tau, lalu tau D jika ada, tau C jika ada tau D-nya, dan tau C jika hanya ada tau saja. Artinya tidak ada tau D-nya. Nah, berdasarkan bentuk fungsi transfer di sini yang didapatkan, fungsi transfernya yaitu KP per tau S plus 1. Maka, di sini kan ada dua, KP. Yang pertama bentuk fungsi transfer KP per tau S plus 1 dan yang kedua KP E pangkat tau DS per tau S plus 1. Nah, dari data yang didapatkan itu didapatkan bentuk fungsi transfer yaitu KP per tau S plus 1. Maka nanti kita akan menjalankan servo sistemnya menggunakan PI controller saja, sehingga yang dihitung hanya PB, KC, dan tau E. Untuk menghitung KC-nya yaitu 1 per KP dikali tau per tau C. Untuk integral time-nya yaitu tau. Dan untuk derivatif time-nya tidak ada. Selanjutnya fungsi transfer dan parameter tuning. Nah, di sini data hasil pengamatannya yaitu KP-nya sebesar 1,3325, tau-nya sama dengan tau P yaitu 1,3 menit dan tau D-nya 0. Lalu kita diminta untuk menentukan nilai parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode IMC. Untuk model P, kita di sini hanya menghitung pada model PI ya. Di sini yang pertama kita menghitung PB. Di sini pertama kita menghitung KC. Nah, KC ini didapatkan dari 1 per KP dikali tau per tau C. KP-nya tadi
1,3325, taunya itu 1,3 menit, dan tau C-nya dicari dari tau P per 3. Maka didapatkan tau C-nya 0,4333. Maka KC-nya didapatkan sebesar 2,2514. Nah, untuk menghitung PB sendiri ini menggunakan 100% per KC. Maka 100% dibagi 2,2514. Didapatkan PB-nya sebesar 44,4166. Setelah itu kita menghitung tau I. Tau I-nya ini didapatkan dari 1,3 menit ini dikali dengan 60 detik. Karena di sini satuannya detik, maka dikali dengan 60 detik dan didapatkan hasilnya sebesar 78 detik. Selanjutnya diketahui data hasil pengamatan tuning tipe servo pengendali PI, SP1-nya sebesar 30%, SP2-nya sebesar 50%. Serta PB-nya tadi kita dapatkan 44,2, tau I-nya didapatkan 78 detik, dan tau D-nya sama dengan 0. Di sini diketahui datanya mulai dari 0 sekon sampai dengan 1180 sekon. Dari data ini kita buat grafik, maka grafiknya akan jadi seperti ini. Lalu kita di sini diminta untuk menentukan parameternya. Ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Nah, setelah kita membuat grafik tadi, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat garis dari SP1, SP2, dan NA. Di sini sudah digambarkan garisnya agar mempermudah nanti. Nah, untuk menentukan overshoot, decay ratio, peak time, serta period of oscillation, itu syaratnya puncak pertama ini harus melebihi nilai dari NA, atau di sini itu nilainya di bawah NA. Maka untuk parameternya overshoot, decay ratio, peak time, serta period of oscillation ini, maka nilainya adalah 0. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menghitung untuk rise time. Rise time sendiri ini adalah waktu pertama kali dia mencapai nilai akhir yang steady state. Nah, di sini untuk rise time kita ukur menggunakan penggaris digital dari sini sampai ke titik yang pertama kali, peak yang pertama kali menyentuh NA. Di sini didapatkan yaitu sentimeter terbacanya yaitu 4,7 cm. Lalu dibagi dengan sentimeter yang terbaca dari skala 100 ini berapa? Yang didapatkan yaitu 1,325, lalu dikali dengan skalanya yaitu skalanya di sini 100. Maka di sini 4,7 cm dibagi 1,325 dikali dengan 100, maka didapatkan rise time-nya yaitu 354,72 detik. Lalu selanjutnya kita menghitung response time. Response time di sini yaitu waktu yang pertama kali dibutuhkan oleh respon di mana nilainya sesuai toleransi yang ditetapkan. Nah, di sini didapatkan sentimeter terbaca untuk response time-nya yaitu 6,9 cm. Nah, ini untuk menghitungnya sama dengan rise time tadi, hanya beda di sentimeter terbacanya tadi ya. Tadi 6,9 cm terbacanya dibagi dengan sentimeternya dari skalanya ini yaitu 1,325 dikali dengan skalanya 100. Maka didapatkan untuk hasil response time itu yaitu 520,75 detik. Lalu selanjutnya kita menghitung offset. Offset ini sendiri yaitu dihitung dengan SP dikurangi dengan PV konstan atau PV ketika sudah steady state.
Nah, di sini untuk SP-nya yaitu diketahui pada data hasil pengamatan tadi 50% dikurangi dengan PV konstanya di sini 50,1%. Maka didapatkan nilai offsetnya di sini yaitu min 0,1%. Offset ini sendiri juga dapat disebut dengan error ketika sudah steady. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.